Pak Irfandi menarik. Terima kasih insight-nya Pak. Banyak ide-ide tapi memang betul Pak ya. Kita tidak bisa copy paste ya. Pastinya harus menyesuaikan dengan apalagi ini yang disampaikan Pak Irfandi kan dari industri bank ya. Sementara saya di industri manufacture ya. Tapi ada beberapa mungkin insight yang menarik Pak. Salah satunya ini saya keris. Jadi juga saya di chat tanya ya. Keris mungkin bentuk organisasi dan timnya tuh seberapa banyak ya Pak, kalau tim Bapak ini ya, untuk bisa mengcover dan mengeksekusi program-program yang saya lihat cukup complicated ya, learning ekosistemnya cukup banyak gitu ya, itu pasti harus dieksekusikan Pak ya. Nah timnya seperti apa, terus ini seperti apa, mungkin boleh di-share. Terus yang keduanya Pak, learning ekosistem yang Bapak bangun ini berapa lama ya, sehingga bisa running well ya, atau mungkin sampai sekarang juga masih masih struggling ya untuk bisa mewujudkan itu, atau seperti apa, mungkin bisa di-share lagi. Mungkin tadi saya melihatnya banyak success story sudah banyak ya, sebenarnya di balik itu pasti ada painful-nya Pak ya, ada perjuangannya di situ ya, mungkin boleh di-share. Jadi painful-nya apa dan bagaimana Bapak dan tim itu bisa bisa cover ya, bisa menghadapi tantangannya itu Pak. Boleh Pak di-share lagi Pak. Terima kasih Pak Ivan. Ya, silakan Pak Irfandi. Ya Pak Randy, ya, saya Pak Hikmat nih ya yang bertanya. Mungkin izin Pak Randy ya, saya langsung jawab ya. Tadi Pak Hikmat tadi bilang Pak manufacturing. Pak Hikmat, saya sebelum di bank itu di pegang 7 pabrik. Jadi sudah sama. Jadi kalau ditanyakan, sama aja. Artinya saya pernah pegang 7 pabrik ya, 3 di Indonesia, 3 di Malaysia, 1 di Filipina. Saya di pabrik Cikarang, ya. Nah, Bapak dan Ibu, Pak Hikmat khususnya, jadi artinya don't limit yourself karena pabrik, tapi kembali lagi kebutuhan dan cara. Karena pabrik kan banyak blue collar. Nah, jadi saya gini nih, saya dulu mikir gini, kalau pabrik nggak mungkin belajarnya di mana ya. Nah, waktu itu saya coba buat, waktu itu di pabrik saya di Kraft di Padalarang. Pada saat masuk ruang dia ganti baju, ada rest area mereka, gitu kan, ada di corner. Itu kita buat pojok belajar gitu. Kita buat pojok belajar. Mereka di situ, nah aksesnya lebih kepada ya tadi ya. Kalau waktu itu kan belum cukup banyak smartphone ya. Waktu itu ini 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu ya. Hari ini kan udah booming. Nah, apakah masih perlu apa enggak tergantung situasi. Tapi intinya adalah kita bisa meng-create learning platform di mana mereka bisa dibuat fun gitu ya. Walaupun orang pabrik, Pak. Gimana caranya? Nah, itu bisa. Caranya adalah salah satunya podcast. Nah, ini saya boleh sharing ya, Pak Hikmat ya. Podcast itu kadang-kadang dengan hal sederhana. Hal sederhana, saya ini bicara konteks mungkin saya ambilnya orang sales ya gitu ya, karena saya ingin mendorong waktu itu bagaimana orang sales semangat kerja tiap pagi, karena kadang-kadang sales itu tiap pagi itu lelah, gimana dia mau semangat karena dia start difficult kan harinya, begitu kan Pak Hikmat ya. Nah, jadi pagi-pagi tiap Senin gitu ya, tiap Senin itu saya bagikan lewat WA, beredar plok gitu kan ya, kutipan-kutipan yang mereka bisa baca yang nggak panjang. Kemudian kita buat cerita atau dibuat sebuah video pendek cuma 2 menit kita tentang podcast, bagaimana apa namanya Kolonel Sanders itu bisa mensukseskan Kentucky Fried Chicken gitu. Dimana kemudian siapa namanya, jadi Michael Jordan ya gagal dan jatuh. Nah, tergantung apa yang mau dikembangkan. Kalau kita mau mengembangkan quality, ngomong sesuatu pagi. Nah, itu sebenarnya nggak ada duitnya, bisa dikatakan nggak ada duitnya. Konsisten dan menggunakan jalur WA ya, WA group seterusnya. Nah, itu sih sebetulnya Pak Hikmat. Jadi banyak cara yang sebetulnya tanpa biaya besar yang bisa melakukan sesuatu ya dalam membentuk culture dulu, membentuk satu ide gitu ya. Kecuali kalau memang dikatakan yang segala macam tadi dikatakan tadi, Pak, tim Bapak berapa besar yang segala macam ya karena karyawan saya 11.000 gitu kan ya. Jadi tim saya juga kalau dikatakan besar banget enggak lah ya. Untuk tim learning berapa ya, 15 lah paling, nggak banyak kok, nggak buat ukuran 11.000 nggak banyak, cuma 15. Tapi kan tadi itu kita bekerja dengan para tim ya programmer yang lepasan gitu ya, yang datang ya, baik yang apakah magang dan seterusnya, itu yang dibuat. Tadi dikatakan tadi Pak, membangun learning ecosystem, learning culture-nya udah kebentuk cukup panjang ya, tapi dikatakan tadi ya banyak pembaruan ini baru dalam waktu mungkin 3-4 tahun terakhir sebelum pandemi kita banyak kencengin podcast gitu ya, banyak melakukan kemudian YouTube
banyak melakukan tadi program-program sosial media, itu mungkin baru 4 tahun terakhir lah yang kita kencangkan. Yang lama kan karena bank itu sangat konvensional ya, banyak sekali yang sifatnya adalah onsite. Itu sih Pak. Nah, kemudian tadi pertanyaan terakhir dari Pak Hikmat, Pak, painful-nya Pak, ya tadi itu Pak. Ya kita udah buat program, ya ternyata ya kembali lagi kita belajar aja. Tidak semua program gitu ternyata berhasil kan. Kita buat begini ternyata, contoh lah, saya pernah buat podcast yang lihat sehari nggak banyak gitu. Nah orang Indonesia itu kan harus dipaksa. Ya udah, ya kita umumin aja, yang lihat podcast diumumin aja, itu menjadi poin sistem. Kadang-kadang dibuat fun, yang lihat podcast nanti dibuat pertanyaan, jawabannya ada di podcast itu, gitu kan ya. Nah itu bisa dibuat fun. Tapi kadang-kadang orang Indonesia kayak gitu, ada yang menarik, ada yang enggak, terpaksa dibuat wajibin aja. Pokoknya tiap pagi sekalian perjalanan ke kantor atau apa gitu, naik kereta atau apa, dengerin podcast cuma 5 menit kok, bagi sholat subuh sebelum ini 5 menit dengerin sesuatu. Ya kayak gitu aja, diwajibin gitu. Ya terpaksa dibuat begitu, makin lama menjadi kebiasaan kan. Gitu sih Pak. Jadi memang realitasnya nggak semua kita dapat kirakan ini bagus, ternyata nggak semua itu dibutuhkan, cocok dengan stylenya mereka gitu. Ya, tapi terpaksa dilakukan itu. Itu sih contoh-contoh painfulnya gitu. Itu ya Pak Hikmat. Dan menjawab